Yesus ini, menyalibkan Yesus itu mereka buktikan. Meskipun pada kenyataannya mereka dalam keraguan-raguan yang nyata tentang siapa sosok yang telah mereka salibkan. Oke, sekarang kita kembali kepada Matius 20 ayat 28, di mana kamu mengklaim bahwa anak manusia itu adalah Yudas. Oke. Jadi menurut kamu Yesus berkata bahwa anak manusia itu adalah Yudas. Iya Bang Faruk? Ya, sabar dulu, kita sapa dulu Robi Sitorus ya. Mana tahu di pendeta juga. Oke, sekarang menurut Bang Faruk anak manusia itu adalah Yudas. Dinda Niko, kita sapa dulu tamu yang baru bergabung ini. Dinda boleh? Ya, ada Robi salam Sitorus kenal, juga, Le. Pak. Oke, Robi Sitorus, Islam Kristen. Oke, mau diskusi juga Dinda? Kalau bisa datanya itu yang jelas, tulisannya yang jelas. Jadi jangan seperti itu. Kalau seperti itu nanti bingung. Itu Iya, bacanya dengar ini kok betul kau yang dibilangin kau. bukan. Ini temanya apa nih temanya nih? Coba. Oh, Yesus bukan Kristus. Mana Yesus? Y35U5 kok. Kan udah dibacakan sama Kodinda Robi. Bukan, Le. Jadi kita itu biasakan data itu yang jelas. Jadi biar ada bukti gitu loh. Jangan seperti itu Y35U5. Apa itu maksudnya? Ala Dinda, kok baru semalam main TikTok ya? Kalau dibuat jelas, nggak bisa nanti bikin tema, ditolak sama TikTok. Nggak ngerti kau. Oke lah Bang. Tapi dari sini saya menemukan bahwa data yang Abang kasih itu semua data cocokologi dan tidak ada pernyataan bahwa Yudas yang menjadi anak manusia. Ya, jadi siapa? Jawab. Sekarang kamu tadi kan mengklaim bahwa Siapa sosok pemuda yang lari dengan telanjang itu siapa? itu disebutkan sosok pemuda, tapi tidak disebutkan itu Yesus atau Yudas. Oke, berarti pada saat Jadi itu bukan di berarti taman, dia Yesus Dinda. melarikan diri. Berarti pada saat Karena itu di taman Pada saat Getsemani, itu posisinya Yesus sedang ditangkap. Oke? iya, ketika Waktu itu Yesus sedang ditangkap, sedangkan Oke. sosok pemuda ini ada di situ. Oke? iya, berarti ada orang lain selain 12 murid pada sedang saat itu. ditangkap. Dan Iya, ada sosok pemuda di situ. Iya, berarti ada Jadi orang Bang Faruk lain selain daripada 12 murid pada masa itu. baik, jangan lari-lari. Iya, berarti selain 12 murid, ke-12 murid, ada sosok lain di tengah-tengah mereka pada saat itu. Itulah pemuda Oke. itu. Ada. Sosok itu tidak disebutkan siapa sosok itu. Dan disebutkan siapa sosok itu. Apakah dia Yesus? Nggak disebutkan. Kalau Bukan, disebutkan salah, sosok Bang. itu bukan Salah, Bang. Kristen. Dari mana kamu dapat membuktikan bahwa dia adalah Jelas Yesus? nggak akan disebutkan siapa sosok itu kalau nggak bubar. Hanya otak gara-gara bubar. Oke. Mana mungkin disebutkan Sekarang saya siapa bilang ke sosok Bang yang Faruk. melarikan diri itu. Oke, Bang Faruk. Ini ibu yang pakai jilbab ini siapa? Boleh tahu? Sordia itu. Itu. Sordia. Iya, boleh tahu? Pantas. Rupanya Oke, teman-teman ini dulu. dari tadi si Nikodemus ini nggak fokus diskusi, dia nengok itu SD dari tadi. Bukan, saya mau menganalogi saja. Ini saya mau analogi. Bang Faruk, ini saya hanya mau pakai analogi. Oke? Nah, ini hanya analogi saja. Kalau ibu yang pakai jilbab ini, pertanyaannya, ibu ini setiap hari dia pakai jilbab. Oke? Pertanyaannya, apakah hanya ibu ini yang pakai jilbab? Banyak. Ya. Ya. Berarti apakah hanya Saya ibu tanya. yang pakai kain khas lenan? Nah, apakah cuma Yesus yang pakai kain lenan di pinggangnya? Jika ada sosok lain dari 12 murid yang menggunakan kain lenan di pinggangnya, kasih datanya. Mana? Oke, ke-12 murid dikatakan, oke, mereka melarikan diri. Dan sosok anak muda yang pakai kain lenan itu memang tidak ada diberitahukan itu siapa. Itu jelas anak muda.
Dan itu bukan Yesus, dan itu juga bukan Yudas atau salah satu dari para pengikut Oke, Yesus. atas dasar apa? Atas dasar apa kau katakan pemuda yang melarikan diri itu bukan Yesus? Sementara berdasarkan Yohanes 13 nomor 3 sampai 5 tadi, Yesuslah yang memiliki ciri-ciri terbiasa Yohanes menggunakan 13 kainangan di pinggangnya. Yohanes 13 ayat 3 itu konteksnya adalah di mana Yesus sedang membasuh kaki para pengikutnya. Itu konteksnya. Jadi Cuman bukan di menjadi situ- satu kebiasaan. Oke. yang terbiasa. Sekarang, Cuman di situ buktikan ada lagi. catatan. Di Dengar situ dulu. ada catatan Oke, di mana Bang Farouk, dikatakan Bang Farouk, Yesus itu jangan mengikat kainangan di berhenti pinggangnya. Kita habis saja waktu di sini, tapi dia tidak membuktikan dengan Bang Farouk. Hanya gara-gara kain lenan. Bang Farouk sekarang lihat untuk Bang Farouk. Bang Farouk coba buktikan bahwa Yesus memang terbiasa memakai kain lenan. Jangan hanya Yohanes- satu ayat ini. Yohanes 13 nomor 3 sampai itu 5 cuma tadi, satu kali. bro. Di mana itu cuma satu kali. Di mana dibuktikan bahwa Yesus sering memakai kain lenan? Nah, Itu itu hanya nggak sekali. adil. Masanya Dengar dulu, dengar dulu, dengar memakai dulu. Itu kok nggak adil. Aku bisa tunjukkan satu data di mana Yesus terbiasa menggunakan kain lenan di pinggangnya. Kau berupaya membantah itu dengan congormu saja, maaf. Sementara kau tidak bisa menunjukkan satu data pun di mana murid-murid juga terbiasa menggunakan kain lenan di pinggangnya. Itu nggak adil kau diskusi kayak gitu. Bang Farouk, perasaan ini Bang Farouk telah membawa kita untuk menghindar daripada apa yang seharusnya menjadi topik pembicaraan kita. Ya, Bang Farouk sedang mengiring. Baik. Nah, topik yang sebenarnya kita bahas adalah Udahlah dia nggak punya data, aku yang difitnahnya. baik, oke. Kayak gini kualitas pendeta. Makanya kau masih Kristen Nikodemus, karena kau nggak apa-apa tentang Bibelmu. Oke, baik, terima kasih. Nikodemus. Nikodemus itu benar. Yang dikatakan Bang Faro itu benar. Coba kita cari tahu Tidak, siapa Ibu. pemuda. Itu tidak benar. Ibu, Nah, itu tidak kita benar. coba kita Tidak ayo bisa kita menjadi coba salah kita satu. coba cari tahu Jadi, Itu tidak dapat siapa dibenarkan. pemuda yang memakai Tidak dapat kain dibenarkan. lenan. Le Faro. Ibu, itu tidak dapat Dengar itu, Niko. dibenarkan karena Enggak, sebentar, Niko, saya mau dengar dulu, bertanya Niko. nih. Si Niko Kalau kasih begitu, kasih penasehat. sepertinya saya Kasih tidak- psikologi. Coba itu hanya saya mau debat yang Lihat. tidak ada coba jalan keluarnya. saya mau Di mana Salah Bang bertanya Farouk nih. tidak dengan spesifik Si menjelaskan Robi Coba saya mau naik. bertanya bahwa nih. Yudas yang menjadi Kasih nasihat. Kalian sesama penghuni neraka jangan sering mendahului kalian. Sabarlah gantian lah. orang Kasih si Robi Kristen dulu itu ngomong. sudah pasti ya. Kalau kami meyakini bahwa keselamatan itu sudah pasti. Hanya kalian yang masih belum Nggak ada meyakini pastinya keselamatan dari kalian. Kalian akan Jangan dulu nih dari Niko. Coba, coba, Si Robi saya- dulu ngomong. Oke Niko, lah, kalau Niko. masalah tulisan terima kasih buat kesempatan. Masalah tulisan gak usah rasa ini. Kan ini temanya Yesus bukan Kristus. Iya. Saya mau nanya, Yesus itu siapa lah? Tergantung Yesus yang mana. Yesus yang dilahirkan Maria, Yesus yang menemui Paulus. Lu nih mau ini. Kalau yang saya tahu, Kristus itu pengikutnya. Yesus itu Tuhan kita. Jadi jelas bukan Oh, Kristus itu pengikut. pengikut Kristus. Berserak lagi nih. Lah, Ini Kan tambah gini loh. berserak lagi nih, berserak lagi. sebentar. Dengar saya dulu. Kan saya pakai analisa saya sebagai Kristen. Bukan sebagai agak Muslim. Kan beda-beda Oh, dong. jangan lah. Analisamu jangan sebagai Kristen, tapi analisamu berdasarkan data gitu loh. Lah terus, ya kan pengikut Kristus. Yesus itu orangnya. Ya dengar. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Iya, betul. Kristus Tidak hanya itu Yesus artinya yang yang pakai kain diurapi. lenan. Diam dulu kok Nikodemus. Kristus itu artinya yang diurapi. Maka Saya mau muncul- nanya lah. Saya mau Oke. nanya, jawaban lain ini menurut Injil apa menurut Al-Quran? Menurut Injil, kapan ada Injil? Apa menurut pengetahuan lain? Oke, Kan menurut Bible kalian, dengar Dinda ya, menurut Bible Iya. kalian,
berdasarkan apa yang dikatakan Bapak dulu ya. Kan lebih tinggi itu maka apa derajatnya Bapak itu yang telah mengutus Yesus itu yang terdengar suaranya. Oke. Ketika dalam Matius 3:17 suara Bapak terdengar, dia berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apakah pada saat itu Bapak ada menyebut Kristus? Ada? Terus? Jawab dulu, dalam Matius 3:17 adakah Bapak menyebut Yesus itu Kristus? Ya udah jawab aja. Berak udah teman-teman. Loh, jawab aja kan situ yang ini. Dua pendeta bunyak-bunyak udah. Dalam Matius 3:17 tidak ada Bapak menyebut Yesus itu Kristus. Bahkan dia tidak menyebut nama, dia mengatakan inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Sekarang kita ke malaikat. Ketika malaikat mengkhabarkan kepada Maria, dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang tertulis dalam Lukas 1 nomor 31. Malaikat juga tidak menyebut nama, tidak menyebut perkataan Kristus. Dia juga tidak menyebut Tuhan. Tapi kata dia di sini, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah kau namai dia Yesus. Tidak ada ujungnya Kristus. Jadi, kalau Yesus yang dilahirkan oleh Maria, yang dikhabarkan oleh malaikat dalam Lukas 1:31, yang disebut oleh Bapa dalam Matius 3:17, tidak pernah menjadi Kristus. Nah, lantas sosok Kristus yang menemui Paulus dalam KPR 9 ya nomor 4 sampai seterusnya, itu Kristus Yesus anaknya siapa? Anaknya siapa? Apalagi datangnya dalam bentuk cahaya. Maria nggak pernah melahirkan cahaya. Cahaya yang keluar dari Bang Faruk. Oke, Bang Faruk. Menurut Bang Faruk, Yesus tidak pernah mengakui diri sebagai Kristus? Iya, karena memang tidak ada data di Bible Yesus mengatakan akulah Kristus. Kalau ada gimana? Kasih datanya Dinda. Yesus ya berkata ya, bukan kesaksian ya. Yesus yang berkata, silakan. Oke. Kalau ada, Bang Faruk kalau buka ada di Alkitab. Kalau ada, ku potong rambut temanku si gondrong yang gak bercelana jadi cepak. Bang Faruk baca di dalam Matius 16 ayat 16. Oke. Mas. Nih. Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini si Simon yang ngomong. Oke. Lalu baca lanjutannya. Baca lanjutannya. Simon Sinaga. Oke, baca lanjutannya, Bang. Baca Oke. lanjutannya. Sampai nomor berapa aku baca? Sampai nomor berapa? 16 17 baca. Iya, sampai Iya, 16 sampai berapa? Ya udah 16 17 dan 18 juga boleh, 19 juga boleh. Baca dulu, Ya. nanti aku bilang berhenti. Kelamin, cerai kau. Ya, sampai 19 ya, jangan lebih lagi ya. Kalau lebih nanti bayar perpuluhanmu. Oke. Baca. 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah cukup. Petrus. Loh kok cukup? Belum ada Cukup. Kristusnya. Oke. Belum Sekarang ada Kristusnya loh Dinda, belum ada Kristusnya. Jangan dulu lah. emang Mesias itu bukan Kristus. Enggak, dia takut teman-teman, dia berikutnya takut. Sekarang Mesias itu Kristus atau bukan? Tunggu lah, aku baca lah sampai nomor 19 ya. Itu pertanyaanku. Jangan Menurut takut. Mesias Jangan atau takut, bukan? Niko, jangan takut. Enggak aku kasih tahu pun sama orang ini ya. Jangan kasih tahu pun. Enggak dengar orang itu. Enggak kasih tahu pun. Aku baca nomor 18 ya. Lanjut. Nah. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, ya, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau
Kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, mana datanya? Yesus menyatakan dirinya Kristus mana? Baru yang tadi, yang Bang Faruk baca itu ayat 17. Kata Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yusuf, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Mana? Oke. Jadi, jelaskannya ketika Yesus berkata, menurut kamu siapa aku ini? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus berkata, berbahagialah engkau, sebab bukan engkau yang mengatakannya, tetapi Bapakku yang di surga yang mengatakannya. Ini berarti membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Oke, Bang Faruk? Jangan lari-lari lagi. Sekarang baca lagi ini. Jadi sudah jelas ya bahwa Yesus Apa? Mesias. Nikodemus. Markus 8 ayat 29. Markus 8 ayat 29. Nikodemus, ketanggapi dulu Nikodemus. Markus 8 ayat 29. Silakan. Baca Markus 8 ayat 29. Gas terus, Bang Nikodemus, hajar terus, maju terus Bang Nikodemus. Markus 8 ayat 29, silakan baca. Nggak bisa ditanggapi teman-teman. Oke. Markus 8 ayat 29. Silakan baca Bang Faruk. Kau baca sendiri aja lah Niko, baca sendiri lah. Ada pula diskusi kayak gini nggak boleh ditanggapi nyanyi. Apanya mau kau tanggapi, Bang? Itu kan sudah jelas. Yesus menyatakan diri sebagai Mesias. Lalu di mana kamu bilang apakah Yesus Mesias atau bukan? Dinda, ya, di dalam kitab Matius ini tadi, ya, dengar dulu. Di dalam kitab Matius yang kau berikan ini tadi, tidak ada lisan Yesus mengatakan dia adalah Mesias ataupun Kristus, tapi yang ada Yesus main tebak-tebakan. Kamu itu istilahnya sudah tahu, sudah sangat jelas, tapi berdalih. Ulangi baca, dengar. Jangan kau gini, dengar Dinda. Seandainya Bapak Prabowo Subianto datang ke Indonesia ke Medan ini, cair dong kamu. Datang ke Indonesia ke Medan ini Bapak Prabowo, ketemu aku sama Bapak Prabowo, aku bilang, Pak Prabowo ya, Presiden Republik Indonesia. Seperti apa yang kau katakan Faruk? Sesungguhnya itu namanya longor. Dia bilang lah, aku presiden, aku bukan gitu loh. Ini apa jawabannya? Malah minta teka-teki dia. Lucu. Pak Prabowo datang ke Medan nih teman-teman. Datang ke Medan Pak Prabowo. Ya kan? Kau tengok orang ini. Pak Prabowo ini ada. Niko, dengar dulu. Pak Prabowo ini dengar dulu Niko, kau tanggapi lah dulu Niko. Dengar dulu, kita kasih Niko, masih saja nge. Kuturunkan kau nanti kalau kau nggak kooperatif kita sudah lagi. kasih data. Aku mau ngomong dulu. Dari tadi kau udah ngomong, aku ngomong dulu. Ini analogi loh Niko. Data. Oke, saya mau tunjukkan data. Iya, dengar dulu Niko, gantian loh Niko. Dia bentar aku ngomong dulu nanti giliranmu. Abang tadi minta data. Iya nanti giliranmu aku ngomong dulu Niko. Gantian. Kau dari tadi ngomong aku diem loh. Jadi gini Niko, kenapa aku memberikan analogi ini ya? Aku mau menyampaikan kepadamu berantakannya penulisan dalam grammar bahasa Indonesianya Bibelmu ini. Jadi analoginya gini loh Niko. Niko, matikan terus Niko. Bentar lah Niko, udah turun aku Niko, udah gak kooperatif lagi. Faruk minta data. Dulu di bawah dulu kau, biar aku bernarasi. Kalau mau naik lagi nanti naik kau. Ya, jadi gini Niko, analoginya gini Niko ya. Ketemulah aku sama Bapak Prabowo, misalkan di Medan. Pak Prabowo ya, Presiden. Sesungguhnya apa yang kau katakan itu adalah sesungguhnya apa yang silakan. Baru terus dia mengatakan begini. Sesungguhnya apa yang kau katakan itu bukanlah perkataan manusia. Binatang suka makan cacing katanya. Ini tebak-tebakan begini. Awak pun bingung apa maksudnya. Gak mungkin Pak Prabowo memberikan jawaban begitu. Pak Prabowo akan mengatakan, ya, aku Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Begitu juga ketika Bapak Prabowo berkunjung ke negeri orang. Disalam misalkan sama Erdogan.
Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Nggak mungkin Pak Prabowo lagi bilang, sesungguhnya apa yang kau katakan itu bukan perkataan manusia. Enggak. Itu komen malah main teka-teki dia gitu. Itu katakan jika memang Kristus, ya aku adalah Kristus. Jadi gini teman-teman ya, sangkaan-sangkaan ini adalah cerita-cerita yang dituliskan, nggak masuk akal gitu loh. Sama seperti Yesus, ya kan gitu. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan katanya. Tapi bukan Yesus yang memperkenalkan dirinya adalah guru dan Tuhan seperti Yohanes 13:13. Nggak masuk akal gitu. Ada perkara lagi teman-teman ya. Kayak teka-teki ini kita baca lagi teman-teman nih. Kita baca ya. Dari nomor 16, Matius 16 nomor 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon. Malah dibilangnya berbahagialah kau Simon. Nggak nyambung bang. Sama halnya kalau ketemu kalian sama aku di jalan kan, ih Bang Faruk iya, berbahagialah kalian. Itu namanya longor. Terus si Faruk kenapa sih Faruk? Tanya kok Faruk apa bukan gitu loh. Malah jawabannya berbahagialah kalian. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Tapi tanggapan yang positif, andai kan dibilang kau Faruk iya, ya akulah Faruk gitu loh. Ketika dikatakan kau lah Mesias, ya akulah Mesias. Makanya semua pernyataannya itu ambigu. Apakah engkau Mesias? Seperti tertulis dalam Matius 26 juga. Ketika Yesus itu ditangkap, diserahkan kepada Pilatus. Apakah kau mengatakan bahwa apakah engkau adalah raja? Katanya. Kau adalah Mesias? Apa kata Yesus di situ? Ya. Apa kata Yesus? Bukan dikatakan dia iya. Apa katanya? Engkau yang menyebutkannya. Katanya. Engkau yang mengatakannya. Katanya. Ini kitab suci apa teka-teki nih gitu. Di mana pembacanya diajak main teka-teki? Kenapa Yesus tak mengatakan ya akulah Mesias gitu loh? Hati-hati kalau ngomong. Kau yang menyebutkannya, kau yang mengatakannya. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Nyambung nggak jawaban dari Yesus? Jawaban Yesus perkataan dari berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Lantas yang ngomong sama si Simon siapa? Siapa yang ngomong sama Simon Petrus? Bukan manusia katanya. Jadi siapa? Hewan yang ngomong. Iya. Kalau nggak kecoa gitu, cicak gitu. Hati-hati kalau ngomong. Ntar like kayak Yaya Waloni.